Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, di depan kita saat ini udah kedatangan satu buah smartphone yang saya rasa cukup menarik buat kita bahas di video kali ini guys. Karena selain harganya yang murah, desain layar dari smartphone ini saya rasa nggak nyirin kalau smartphone itu dibanderol di harga 1 jutaan aja nih guys. Nah, daripada kelamaan dan kalian juga udah mungkin penasaran nih guys dengan apa isi di dalam paket pembelian ini, yuk kita langsung aja unboxing si boxnya ini guys. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, di sini tuh ketulis Evercross dan saya rasa kalian udah mengira apa isi di dalam boxnya ini guys. Nah, kita langsung buka aja ya. Oke. Nah, jadi buat kalian yang mungkin mau beli smartphone ini, kalian bisa klik aja link yang ada di kolom deskripsi ya guys ya. Nanti akan saya taruh atau saya cantumin link pembeliannya nih guys. Nah, jadi kalau kalian beli itu paket pembeliannya seperti ini. Ya, cukup rapi ya. Nah, ini kosong nih guys. Oke. Nah, sekarang kita coba pelorotin aja. Oke, ya, jadi ini dia guys smartphone yang ada di dalam boxnya tadi. Ya, jadi ini adalah Luna G9 nih guys ya, smartphone yang diproduksi oleh PT Evercross. Dan terbilang smartphone ini adalah smartphone keluaran terbarunya dari Luna ya guys ya. Dan oke, kita langsung aja bahas untuk di bagian packagingnya. Nah, untuk di bagian packagingnya, kalau kalian bisa lihat ya, di bagian sini tuh udah terlihat jelas seperti apa gambaran dari smartphone Luna G9 ini, dimana desain layarnya ini sudah menggunakan desain layar punch-hole, dimana yang biasanya desain layar punch-hole ini digunakan oleh smartphone mid-range ataupun entry level seperti itu guys. Jadi untuk harganya sendiri walaupun ini murah ya, saya beli di harga 1,299 juta ya di Tokopedia, tapi punya desain layar yang cukup menarik buat kalian beli nih guys. Jadi ini bisa jadi satu alasan kalian buat beli HP ini. Oke, berikutnya kalau kita lihat di bagian sisi kiri di sini, ini ada tulisan di mana ini ketulis kalau layar dari smartphone ini dengan lebar 6,39 inci dengan panel layar IPS, juga resolusinya SD Plus ya guys ya. Dan kemudian sebentar, di sini ada resolusi kameranya nih guys ya, di mana resolusi kamera utama 13 megapiksel. Dan kemudian untuk kamera depannya atau kamera selfie-nya ini 5 megapiksel nih guys ya. Dan ini untuk chipsetnya dia menggunakan octa-core prosesor ya. Kalau nggak salah dia menggunakan UniSoC ya guys ya chipsetnya. Dan untuk format RAM-nya nih guys ya, ini cukup menarik nih guys. Dengan varian RAM 4 GB dan juga memori internal 32 GB. Wah, mantap nih ya. Oke, kemudian di bagian kanan ini ada varian warnanya nih guys ya. Di sini saya beli untuk warna ice blue ya. Dan kemudian di bagian bawah ini cuman ketulis Luna. Dan kalau kita lihat di bagian back cover back dari packagingnya ini ada point of selling dari smartphone ini guys. Dan ini yang bakal saya baca yang nggak ada di bagian samping tadi, kayak misalkan baterai 4500 mAh, kemudian Type C. Wah, nih kan udah USB Type C juga nih guys ya. Di harga 1,3 jutaan kalian udah bisa dapetin fitur-fitur yang mungkin kalian dapetin di harga-harga 2 jutaan kayak gitu guys. Kemudian ada WiFi, Bluetooth, GPS, dan support OTG. Oke, itu aja yang bisa kita bahas dari packaging si Luna G9 ini. Sekarang kita langsung aja unboxing si Luna G9 ini guys. Oke, ya ini dia isi di dalam box dari Luna G9 ini ya guys ya. Dan ini adalah smartphone-nya, tapi seperti biasa kita singkirin dulu smartphone-nya nih ya guys ya. Nah, kita taruh sini. Oke, sini aja. Dan ini adalah tampilan dari isi di dalam boxnya. Dan kalau kita lihat ya, ini untuk packagingnya ini kelihatannya rapi ya, walaupun dia dijual di harga 1,3 jutaan, tapi punya masih memberikan feel yang bagus ya guys, atau terkesan mewah untuk packagingnya. Dan walaupun ini plastik, oke lah ya. Oke, di sini kita dapetin ada beberapa nih seperti yang udah terlihat ya, ada kepala charger dan juga kalau kita bisa lihat ya, ini udah jelas USB-A to USB Type C seperti yang udah dijelaskan tadi nih guys. Nah, ini kita langsung ke bagian ini aja dulu ya. Oke. Nah, dan kemudian ini kita dapetin stiker Luna dan ada gel pengawet ya, nih silika gel.
Kemudian kita coba lihat untuk kepala chargernya nih guys ya. Oke. Kepala chargernya kita dapetin dengan output 5 volt 2 ampere nih guys. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, ini kemungkinan cuma 10 watt aja. Tapi udah cukup lumayan ya. Nanti kita tes bagaimana kecepatan pengecasannya. Oke, di bagian sini kita dapetin yang namanya, oke kita lihat dulu nih guys. Nah, ini ada SIM tray ejector juga ya. Tuh kalian bisa lihat. Dan ada beberapa kitab-kitab nih guys. Oh, kartu garansi nih. Ada kartu garansi dan udah itu aja. Sama buku manual. Oke, seperti biasa ya, standar. Kita singkirin. Dan kemudian di bagian sini kita dapetin yang namanya jelly case guys. Wow. Ini cukup menarik nih ya. 1,3 juta kita dapetin jelly case yang menurut saya ini nggak biasa nih guys ya. Bagus loh ini jelly case-nya nih guys. Nah, oke, ini adalah isi di dalam paket pembeliannya ya. Kalian udah mendapatkan beberapa aksesoris yang saya rasa cukup lengkap nih guys ya. Dan kita langsung aja sekarang beresin mejanya. Dan kita fokus langsung ke smartphone Luna G9-nya nih guys. Ya, jadi guys ini adalah tampilan dari smartphone Luna G9-nya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, ini udah cakep banget loh untuk harga 1,3 jutaan, untuk desain bumper kamera udah kekinian, desain layarnya juga udah menggunakan punch hole yang menurut saya juga udah cukup kecil ya untuk layar punch hole-nya ini atau lubang di bagian kiri atasnya ini. Dan ya, mungkin ini bisa jadi key selling point yang utama ya buat kalian yang lagi cari smartphone budget murah tapi punya desain yang cakep dan juga nggak kelihatan murahan nih guys. Oke, kalau kita bahas dari bagian bodinya nih guys ya, untuk Luna G9 ini dia menggunakan finishing back cover yang berbahan matte ya. Jadi ini nggak gampang meninggalkan bercak sidik jari, dan untuk build quality-nya ini terkesan solid ya guys ya, walaupun kerasa ringan tapi ini bagus banget loh. Dan juga jelas aja ya, ini ukurannya compact, pas banget di tangan. Jadi kalau misalkan kalian beli untuk penggunaan atau biasa menggunakan smartphone dengan satu tangan, ini saya rasa dimensi bodinya ini layak banget buat kalian pertimbangkan untuk dibeli. Oke, kita lihat untuk di bagian back covernya ini ya, terdapat ada satu buah bumper kamera di mana terdapat 3 buah lensa kamera nih guys ya. Dan untuk lensa kamera utamanya tadi udah disebutkan ya sebesar 13 megapiksel, dan ini ada tulisan AI, kemudian AI Vision 13 megapiksel, dan di sini ketulis Luna nih guys. Nah, ini udah di emboss kayak gitu ya. Dan kemudian untuk di bagian sebelah kanan smartphone-nya ini ada 2 buah tombol volume rocker ya, atas dan bawah untuk up and down, dan juga ada satu buah tombol power. Saya nggak tahu ini apakah sudah menyatu dengan fingerprint scanner atau enggak ya, karena kita lihat di bagian belakang ini udah clean ya, nggak ada fingerprint scanner di bagian ini. Kemudian kalau kita lihat di bagian sebelah kiri ini, nah, oh jadi ada di sebelah kiri ini guys ya, kemungkinan nih antara ini adalah tombol power atau mungkin ini adalah sensor sidik jarinya nih guys ya. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa. Jadi di sebelah kiri ini ada satu buah tombol yang saya juga belum tahu ini tombol apa nih guys ya, dan satu buah slot SIM tray. Dan kita lihat slot SIM tray-nya ini bisa menampung berapa slot SIM card gitu guys. Oke, kita lihat. Ya, jadi untuk slot SIM tray-nya dia hybrid ya, jadi bisa dual SIM, tapi kalian harus mengorbankan satu buah slot SIM card-nya. Oke, nggak masalah ya, kita masukin lagi. Dan kemudian di bagian atas ini ada satu buah jack audio 3,5 mm, jadi masih aman, masih ada jack audionya. Dan di bagian bawah ini ada 2 grill speaker nih terlihatnya nih guys ya, tapi apakah dual speaker juga nih? Nanti mungkin kita coba di video reviewnya seperti apa nih guys. Dan ada juga satu buah port USB Type-C. Dan oke, saya rasa itu aja yang bisa kita bahas dari bagian bodi Luna G9 ini. Dan seperti biasa ya guys ya, karena smartphone Luna G9 ini adalah terbilang smartphone baru, kita coba untuk nyalain dan coba kita install dulu beberapa aplikasi seperti biasanya nih guys. Oke, jadi guys ini adalah tampilan dari smartphone Luna G9-nya. Dan kalau kita bisa lihat ya, untuk smartphone Luna G9 ini memang menggunakan UI dari Android stock. Cuman di Luna G9 ini saya tampilan UI Android stocknya ini lebih suka ya guys ya, ketimbang di Advance GX kemarin yang tampilannya masih terlalu klasik menurut saya. Kalau di Luna G9 ini tampilan icon-iconnya itu udah membulat seperti itu ya guys ya. Kalau di Advance GX kemarin tampilannya itu masih menggunakan yang kotak-kotak. Dan sekarang kita coba cek ya untuk sistem Android
Android di Luna G9 ini menggunakan Android versi berapa nih guys. Oke, dia udah menggunakan versi Android 11 ya. Dan kalau misalkan kalian beli smartphone ini, mungkin pas kalian buka ini dia ada update-nya kayak gitu guys. Dan ini udah menggunakan Android 11. Dan sekarang kita coba cek ya. Tadi saya udah install beberapa aplikasi seperti Sensorbox, AIDA 64, dan juga AnTuTu Benchmark. Sekarang saya mau coba cek dulu untuk sensor-sensornya. Apakah ada di smartphone Luna G9 ini untuk sensor giroskop, dan ternyata nggak ada nih guys untuk sensor giroskopnya. Dan cukup lumayan banyak ya untuk sensor-sensor yang absen di Luna G9 ini. Dan ya, berarti ini buat kalian yang memang gemar bermain PUBG menggunakan giroskop, sepertinya kalian nggak bisa merasakan feel di Luna G9 ini guys. Cuman ya menurut saya ini cukup wajar lah ya, karena smartphone ini tuh harganya cukup murah, yaitu 1,3 jutaan guys. Tapi dengan tampilan desain yang seperti ini, saya rasa ya nggak terlalu buruk lah ya untuk sebuah smartphone murah. Oke, berikutnya saya akan coba cek untuk aplikasi AIDA 64-nya. Di sini saya buka coba untuk di bagian sistem. Di sini terlihat untuk RAM tersedia itu, atau dari RAM total ya, di sini terbaca 3,8 atau 3875 MB, atau bisa dibilang 3,8 GB, dan yang tersedia sekitar 2,3 GB nih guys. Jadi dari total mungkin kalau yang tertuliskan 4 GB ya. Jadi kepakai dengan UI-nya ini atau dengan software itu sekitar 1,7 GB. Kemudian untuk total ukuran penyimpanan internalnya dibaca di AIDA 64 ini sekitar 24 GB dari 32 GB. Dan yang tersedia sisanya itu sekitar 21 GB setelah saya install aplikasi AIDA 64, kemudian Sensorbox, dan juga satu lagi adalah AnTuTu Benchmark tadi guys. Dan untuk versi Bluetooth-nya ini menggunakan versi Bluetooth versi 4 nih guys. Ya lumayan lah ya, ketimbang nggak ada versi Bluetooth gitu, atau mungkin nggak ada Bluetooth-nya gitu guys. Cuman ya seharusnya kalau bisa sih ke depan minimal itu udah diberikan yang versi 5.0 kayak gitu guys ya, biar kalau misalnya kita menggunakan TWS itu latensinya jadi lebih rendah. Oke, berikutnya kita coba cek untuk chipsetnya nih guys ya. Nah, ini di bagian chipset, kalau si smartphone Luna G9 ini menggunakan chipset dari UniSoC SC9863A dengan ARM Cortex A55 1600 MHz. Dan ya memang sangat disayangkan untuk struktur fabrikasinya 28 nanometer. Ya cukup terbilang ketinggalan ya guys ya, ketimbang smartphone yang sekarang itu rilis gitu, kayak misalkan udah 12 nanometer gitu ya. Oke, tapi nggak masalah, ini karena adalah HP murah, jadi kita nggak usah banyak komplain juga nih guys ya. Dan selanjutnya kita back ya, sekarang kita coba cek untuk skor AnTuTu Benchmark-nya nih. Ya, untuk skor AnTuTu Benchmark-nya di versi 9.0.12 OB, ini Luna G9 bisa mencatatkan skor 91.560 dengan detailnya seperti ini guys. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, untuk GPU-nya di sini nggak bisa menghasilkan skornya nih guys, karena di sini OpenGL-nya tidak mendukung di GPU Power VR-nya yang digunakan oleh Luna G9 ini. Jadi mungkin hasilnya memang kurang maksimal sebenarnya. Cuma tanpa skor AnTuTu dari GPU-nya ini udah cukup besar ya, kalau misalnya kita lihat di Luna G9 ini yang bisa mendapatkan skor AnTuTu sekitar 91 ribuan. Ini untuk AnTuTu Benchmark versi 9 ya guys ya. Dan kemudian kita coba cek untuk aplikasi kamera bawaannya apa aja, fitur-fiturnya coba kita cek ya. Di sini ada fitur manual atau mode pro ya, kayak gitu biasanya. Ini mode tegak ini saya kurang tahu, ini mungkin mode potret maksudnya. Di sini ada fitur foto panorama juga ada. Kemudian ada perekaman video, coba kita cek ya. Untuk perekaman videonya resolusinya bisa di Full HD nih guys, 1080p nih kalau kalian bisa lihat tuh. Nah, kalian bisa lihat untuk perekaman videonya bisa 1080p. Kemudian ada fitur gerak lambat, dan juga di lainnya ini cukup lengkap sih sebenarnya guys ya. Ada foto audio, kemudian ada fitur mode malam juga. Dan saya rasa dengan harga 1,3 juta ini untuk fitur kameranya cukup lengkap ya guys ya menurut saya. Dan ya saya rasa kayak gitu aja guys yang bisa saya sampaikan soal smartphone Luna G9 nya ini guys. Dan sebelum saya tutup videonya, kesimpulan sedikit soal smartphone Luna G9 ini guys. Nah sebentar sambil saya pasangin casingnya dulu ya, kita lihat tampilannya seperti apa kalau kita pakein casing bawaannya. Nah kita bisa lihat,
Oke, ini presisi juga nih ya untuk casing bawaannya dan cakep juga nih guys tampilannya tuh nggak ketutupan. Ya, jadi kesimpulan awal saya soal smartphone Luna G9 ini di harga 1,3 jutaan dengan tampilan UI Android stock dan juga tampilan desain body yang menurut saya nggak terlalu ketinggalan atau nggak terlalu kelihatan murah. Saya rasa ini bisa jadi alasan salah satu alasan ya buat kalian beli smartphone Luna G9 ini guys. Mungkin buat kalian yang lagi mencarikan smartphone buat orang tua kalian atau mungkin buat anak kalian yang emang kondisi sekarang ini membutuhkan kalian untuk memberikan anak kalian sebuah smartphone untuk kebutuhan sekolah online atau daring online, saya rasa smartphone Luna G9 ini udah cukup layak dipertimbangkan untuk dibeli nih guys. Tapi kita lihat ke depan seperti apa performanya. Nanti akan saya coba buat main game atau gaming test, dan kita coba lihat nanti juga hasil review setelah mungkin sekitar 1 minggu pemakaian dari Luna G9 ini. Ya, jadi saya rasa cukup kayak gitu aja guys yang bisa saya sampaikan sekali lagi soal smartphone Luna G9-nya. Dan seandainya kalian masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan buat tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup videonya juga, buat kalian yang suka dengan video ini, klik tombol like-nya dan dislike video ini kalau kalian gak suka dengan videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.